Nasikan. Hah? Saya dari Polres, Pak. Oh iya, saya dari Polres, Mas. Kamu ingat aku siapa? Haji Pur. Haji Pur. Rumahnya mana? Bapak Tagung. Bener nanti. Iya. Pak Nasikan dulu katanya sempat bangkrut terus jual. Bener? Iya. Jualan kopi di mana? Di sana. Kalau tak cari di sana ada? Tidak ada. Sekarang untuk istrinya itu meninggal. Oh, sekarang istrinya udah meninggal. Terus sekarang Pak Nasikannya? Karena di rumahnya. Sampai tahu rumahnya? Tahu. Kalau saya minta tolong sampai antar boleh? Ya teman-teman. Jadi dulu itu saya benar-benar sangat ingin jadi anggota polisi, sehingga saya bekerja keras gimana caranya saya bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Saya beberapa kali daftar, namun selalu gagal. Dan alhamdulillah terakhir di usia sisa saya, karena kan daftar polisi itu maksimal usianya 21, Allah baru mengabulkan cita-cita saya. Jadi dulu itu saya sempat jadi tukang ojek, yang mana saya harus selalu bawa keranjang yang isinya ikan, ya. Saya pulang dapat 100.000, saya kumpulkan kurang lebih dapat berapa ya? Seingat saya itu 2.600.000. Dan itu mulai saya pakai untuk biaya daftar polisi. Tujuannya biaya itu saya pakai fotokopi, saya pakai beli bensin perjalanan saya daftar polisi. Dan alhamdulillah Allah benar-benar kasih kabul, sehingga ya jadi saya jadi polisi beneran. Saya ingat dulu jalannya nggak kayak begini. Saya ingat dulu gudangnya ngadep ke timur ya Pak ya. Jadi dulu gudangnya Pak Haji Nasikan ini masuk ngadep ke timur. Dia naik sepeda motor. Ini ya gudangnya ya. Iya. Tapi sekarang udah dijual. Enggak. Duh, ini masih punyanya Pak Nasikan? Iya, itu anaknya. Itu anaknya? Iya. Coba, ayo kita tanya-tanya. Katanya sudah dijual semua Pak. Ayo, sekarang kita coba. Bapak diem-diem aja, saya mau ngasih kejutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Oke. Pak Haji ada? Pak Haji Nasikan. Wah, Ya sampe sing siapa? tangi YouTube niku. Siapa? Lain kok. Mana Pak Haji Nasikannya mana? Tasih medal niku. Ditelepon ta? Iya, boleh. Ditelepon di mana? Mau sampe. Ya, lihat mana? Lihat sini. Oke, kita lihat sini ya. Dia tahu bahwa sering melihat YouTube saya, namun dia nggak tahu saya siapa. Nah, nanti coba akan saya ingat bapaknya. Kesasar ya, Bud. Kesasar. Iya. Mana bapak telepon dong? Terus kesasar. Duh. Iya, saya kan tahu ini rumahnya Pak Haji Nasikan, saya tahu. Oke. Lah saya kan biar nggak coba. Oke. Telepon aja. Kita sama sana ya, Pak. Yuk, jangan dikasih tahu. Oh, di sana. Ada tamu nih. Jangan. Mau sama penara ini. Kayaknya orangnya di mana orangnya? Berakung. Di mana itu? Nggih perapatan double itu. Hah? Atuh, Pak. Jauh. Nggih sekawan kiloan. Sekawan kiloan. Coba telepon aja, nanti kasih nomor teleponnya ke saya. Biar saya yang ke sana. Jadi coba nanti Gus, ambilkan HP ku Gus. Jadi nanti biar saya akan ke sana. Masih nyari ikan dah Mas? Oh, mboten ajenge. Ajeng ya? Nggih, sertifikat ini griyo iki ajenge Dijual? ya mboten nggih dilepetane ten bang. Sampai kenal saya dari mana? Pak Semroti. Iya. Dia itu. Sebelum saya jadi seorang polisi, saya dulu sempat
kerja sama Pak Nasikan sebagai tukang ojek ikan. Jadi Pak Nasikan ini tengkulak ikan yang dia sering beli ikan di kampung-kampung. Dan saya merupakan salah satu dari sekian banyak ojek. Jadi setiap hari saya ngojek ikan dan saya setiap hari pulang selalu dikasih uang upah sama Pak Nasikan. Karena beliau itu tahu bahwasanya saya daftar polisi, sehingga beliau selalu mendoakan, Pur, saya doakan mudah-mudahan nanti kalau daftar polisi keterima. Kalau teman-teman saya ngojeknya itu dikasih 100 pada saat itu, saya mesti ditambahi. Jadi saya ditambahi 50.000 ini untuk persiapan nanti kalau perlu biaya daftar polisi. Maksudnya Lamongan Surabaya kan saya naik sepeda motor. Sehingga kalau seumpama perlu bensin, perlu makan, ini pakai tambahan. Setelah saya jadi polisi, saya teringat saya dulu ada orang yang mau membantu saya, yang sudah menolong saya, yaitu Pak Haji Nasikan. Saya sering lewat depan jalan yang mana jalan itu mengingatkan saya di saat saya membawa banyak ikan, ya. Jadi ikan itu ditumpuk di tempat di belakang kayak apa ya? Itu saya anter. Dan saya berusaha mencari tahu Pak Nasikan posisinya di mana. Dan saya baru tahu bahwasanya Pak Nasikan itu mengalami bangkrut karena ditipu anak buahnya sendiri ratusan juta. Jadi saya nyari posisinya Pak Nasikan, kami tidak ketemu. PLN Nusantara Power UP Python kembali tunjukkan kepeduliannya terhadap olahraga dengan sukses menggelar HLN 79 Cup 1. Turnamen tenis meja se-Jawa Timur ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Kategori yang dilombakan adalah kelompok usia 15 tahun, 19 tahun, 35 tahun, dan kelompok Probolinggo Raya. Jadi dulu waktu saya sebelum jadi polisi, saya duduknya di sini. Ingat nggak saya sering ke sini dulu? Jadi sini mas, sini. Sini. Jadi dulu waktu saya sebelum jadi polisi, Pak Haji Nasikannya di situ, saya di sini. Nih, saya di sini nih. Nah, saya di sini. Nunggu dikasih duit, ya. Jadi setelah saya dikasih duit, saya baru pulang. Ya, jadi pada saat itu saya nganter ikan. Di sini posisinya. Jadi Pak Haji Nasikannya duduk di atas. Baru dipanggil, sini. Setelah saya dipanggil dikasih uang baru saya pulang, ya. Namun saya dengar beliau ini ada musibah sehingga sekarang saya mau cari. Telepon dulu, Mas. Mau ke sana menara, Pak. Ya, ini benar-benar ini dulu ikannya penuh. Berarti hampir 25 tahun yang lalu. Pada saat itu saya belum jadi polisi dan saya kerjanya jadi ojek ikan. Alhamdulillah dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa kembali lagi mencari Pak Nasikan karena saya baru tahu bahwasanya Pak Nasikan ini ada musibah sehingga mengalami kebangkrutan. Karena saya masih ingat beliau suka membantu saya sehingga saya kesini cari beliau. Ya. Pak Nasikan. Saya dari Polres, Pak. Pokoknya, Iya, saya dari Polres, Mas. Gimana usahanya? Lancar? Duh, nih namanya Pak Nasikan. Jadi beliau ini 25 tahun yang lalu, dia ini pengepul udang windu. Kalau menurut saya besar sekali. Karena saya jadi tukang ojeknya. jalan ke kopi mana, Bu? Nanti Ya. Ya. Ini sengaja beliau sengaja saya nggak buka masker. Sengaja saya nggak buka masker. Enggak, Pak. Silakan, Pak. Duduk. Ya. Jadi sengaja saya nggak buka masker.
Sampean awet nom ya? Ya apa sih ngomong saya 35 seperempat enak. Bos, monggo bos. Jalan kopi. Saya nyari sampean itu Ya, kopi susu kabeh. mulai Itu. ya, mulai saya dinas di Kalimantan, saya pulang nyari sampean. Dile. Sebentar dulu. Sebentar, duduk dulu ya. Ah, Sampai duduk dulu. Nah, jadi gini. Bos baru ini Bapak tak iki. Tadi dulu, Di mana bos saya sekarang? ya Allah, manasikan ya. Terus ke rumah kan? Mama. Omah sampean. Rumahku. Barang ngirim lho bos saiki sampe tak lempar iki. Sampean inget aku siapa? Kajipur. Rumahnya mana? Bapak Tagung. Bener ganti. Iya. Jadi Tinggal di mana saya sekarang? Saya ayo. Bos, bos. Taruh ini Pak ya. Ini kan ini kalau sebelah petan polsek ini dulu. Iya. Bos. Prosesnya mantap. Nggak parah dulu. Iya. Bojo buat nonton gunang. Jadi saya mau tanya dulu. Iya. Sampai inget aku apa? Coba sampai ngomong. Sampai inget aku apa? Wajahnya. Ya, terus. Ya. Bodinya. Terus. Ya. Jadi dulu Pak Nasikan ini yang jelas kalau judi luar biasa beraninya. Judi. Dulu. Ya. Terus namun dia luar biasa, sangat baik sekali sama orang. Dan saya ingat persis setiap menjelang sholat maghrib, saya selalu disuruh nganter ikan ke sini. Ya, kami berusaha mencari Pak Haji Nasikan. Sehari itu pagi sampai siang tidak ketemu. Kita baru ketemu sore harinya. Pak Haji Nasikan masih tinggal di gudang lama, yang mana gudang itu juga persiapan disita oleh bank. Perasaan saya sangat amat senang. Dan saya berusaha untuk mengingatkan Pak Nasikan. Karena Pak Nasikan tidak tahu tukang ojek yang daftar polisi. Seketika itu dia ingat, oh langsung saya dipeluk. Dan betapa saya merasa kasihan. Karena memang kondisi Pak Nasikan pada saat itu bukan seperti yang saat pertama kali ketemu. Jadi dia banyak utangnya dan muncul perasaan saya untuk membantu beliau. Muncul perasaan saya untuk menggandeng beliau. Minimal saya kasih semangat. Karena ternyata anaknya Pak Nasikan juga mengalami gangguan kejiwaan, anak yang pertama. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Saya jelaskan dengan tadi ya, saya nggak pulang kalau saya nggak dikasih duit. Dulu itu kayaknya, dulu itu ada warna uang Rp50.000, kalau dulu itu Pak Harto Mengsem. Saya selalu pulang kalau dikasih sangus Pak Harto Mengsem. Nah terus saya pamit sama beliaunya bahwasanya saya daftar polisi,
Dan alhamdulillah saya terkabul. Ya. Saya terkabul masuk dan dinas di kepolisian. Saya dinas pertama kali di Kalimantan nyari beliau, bukan nyari, mungkin tidak sempat. Namun alhamdulillah sekarang saya udah dinas di Polres Lamongan, sehingga ada luas waktu saya untuk mencari beliau. Sampai seiling temen tak karo aku. Iling bos. Iling sing piye coba sih? Ya. Iling nek aku sampean kayak duit. Mau piye? Jadi kalau saya dulu tuh duduk di sana, ikan di sini. Ini gantungan ikan semua. Dan ini kan gantungan ikan ya. Ini nih kamera nih. Nah ini kan gantungan ikan tuh. Ya, gantungan ikan semuanya. Lah Pak Haji Nasi kan di atas. Begitu saya sudah antar ikannya, saya ndak pulang kalau nggak dikasih duit. Kasih 50 baru saya pulang. Ya, lah ini orangnya. Jadi kemarin tuh gini Pak Haji. Kan ada anak yatim piatu di situ. Yang nggak punya rumah, yang ngemper. Alhamdulillah kita ada kelebihan rezeki, jadi kita belikan lahan sebanyak 55 juta. Terus saya dapat informasi bahwasanya jenengan ini sering ke tempat Pak Kepala Desanya. Rumahnya gadukan. Pak Haji Amroj. Enggak tahu, saya enggak tahu. Lurah kan Pak Haji. Saya enggak tahu, yang jelas kemarin pada saat saya bayar DP. Kopi di mana? Ya, pada saat saya bayar DP uang tanah untuk kita kasihkan ke adik yatim piatu si Farhan, yang mana si Farhan ini enggak punya rumah, dia ngemper. Baru saya tanya namanya jenengan, ternyata kenal. Oh Pak Haji Nasi kan sering ke kepala desa Pak. Dulu buka warung, kan saya kaget. Buka warung terus istrinya almarhum. Luar ini bosku ini. Jadi saya uang yang jenengan kasih semua itu saya kumpulkan, saya belikan jam. Terus jamnya itu dibeli siapa itu Pak? Yang orang nginjen. Kadir. Lain, Kadir sudah almarhum. Saryono. Nah, Saryono, dibeli Saryono. Oh, bukan. Saryono itu punya jam dijual ke saya. Nah, akhirnya jam itu saya jual, saya pakai untuk saya pakai mondar-mandir, untuk beli bensin, untuk beli makan pada saat saya daftar polisi. Ya, Pak Haji. Bos, ini saya tujuan ke sini saya mau ngajak jenengan makan. Ayo kita makan sama-sama. Kita ngopi sama-sama. Enggak apa-apa. Ayo Pak Haji. Iya kan, sampai dulu beneran saya lillahi ta'ala, saya dulu benar-benar ditolong sama beliau. Beliau sangat baik. Jadi kalau semua bos. Tahu nggak gue udah habis semua. Mobil. Pak Haji itu kayak apa dulu kok ceritanya habis Pak Haji? Kena tipu atau bangkrut, rugi? Ya, itu rugi anak buahnya bos. Dia seperti anak injen tuh. Yes. Sampean kasih gitu, duit sampean kasih mereka, terus uangnya ikannya nggak dikasih sampean gitu. Tapi ya udah meninggal semua kayak Soto, Kadir, Pak Saryo, ini siapa? Untuk Madura. Mati kabeh sing bagian ngono-ngono wis entek. Sudah almarhum semua ya? Kadir 80 juta itu kayak layu. Nermo gitu. Tinggal anak dua. Soto sama kayak. Dari uang dari itu uang itu sampean kasih suruh nyari ikan. Iya. Tapi ternyata nggak dikasih, nggak dibuat nyari ikan. Buat judi, minum, buat kafe biasa joget-joget. Saya tanya. Bukan masalah sebesar pengaruh itu bukan. Namun kita sebagai manusia jangan pernah melupakan sedikit apapun, sekecil apapun orang yang sudah pernah membantu kita. Sehingga pada saat kami sudah jadi polisi, kami ingat bahwasannya Pak Nasi kan dulu pernah menolong kami, membantu kami. Jadi sewajibnya kami pada saat ada orang yang pernah menolong kita dan orang itu dalam kesusahan, ya wajib kita untuk menolongnya. Jadi bukan kok sebesar apa pengaruhnya, namun sebesar apa kita membalas budi kepada orang lain yang sudah menolong kehidupan kita.
Saatnya Stasiun Dangdut digoyang sampai Yahoo. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah. Untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya mustahab, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplak gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Yo. Aman sik lah. Uapi. Sing apa le? Terkadang yang luar itu kayak enak juga. Ayo wayai iki lho. Wayai apa? Wayai Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol yuk. Sampean inget dulu saya pulang dari sini ngambil apa di pos polisi. Ayo coba sampean inget. Saya yang sampean ololoin. Ayo inget nggak? Kalau nggak salah bawa lampu merah itu aja. Lampu jadi begini ya. Balapnya ya merah. Iya. Okay. Jadi begini. Iya. Lampu merah hazard itu sama kerucutnya di pos polisi itu saya ambilnya bawa pulang. Sampai teman-teman saya itu bilang gini, nggak usah jadi polisi, nggak usah daftar polisi, beli aja baju polisi di Pasar Turi. Namun saya nggak patah semangat. Hinaan mereka, omongannya mereka saya jadikan pemicu semangat dan alhamdulillah benar-benar saya dikabulkan jadi polisi. Jadi ini tadi bayangkan 25 tahun saya baru ketemu lagi dengan Pak Haji Nasihat. Jadi dia ini betul-betul baik Pak kalau sama orang. Jadi benar apa yang saya duga bahwasannya beliau ini bangkrut karena anak buahnya. Jadi uang dipasrahkan ke anak buahnya, sama anak buahnya nggak dibelikan ikan. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya cuma berpesan bahwasannya uang itu bukan segalanya, namun kita perlu uang. Terus kalau kita masih punya kelebihan rezeki, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak aset. Yang mana kalanya apabila ada musibah atau ada apa, kita masih punya tabungan. Dan yang paling utama, saat kita ada kelebihan rezeki, tolong jangan pernah kita lupa bahwasanya sedekah itu menolak bala, menghindarkan kita dari musibah manapun ya. Bayangkan Pak Haji Nasikan ini dulu Lamongan, Gresik ini paling besar. Ya Mas ya. Jadi Lamongan, Gresik ini pada 25 tahun yang lalu ini tengkulak ikan paling besar se-Lamongan sama Gresik. Namun Allah berkehendak lain, sekarang sepertinya gulung tikar. Makanya saya datang ke sini. Nanti kita akan ajak makan sama-sama ya. Ayo Pak Haji, kita makan dulu yuk. Sampean ikut kah? Ayo. Ayo kita makan yuk. Ayo, ayo sama saya, ayo. Ayo kita. Ayo Bapak, baik santer aja Pak. Ayo kita makan Pak Haji. Kita ajak makan dulu ya. Ya, dulu. Minum dulu kopinya ya. Nanti kesini. Ayo jangan makan ya. Ya, sekarang kita ajak makan. Saya kepingin ya paling tidak saya membalas budi kebaikan beliau. Beliau itu benar-benar luar biasa. Nah, sekarang kita makan. Ya, kita ajak makan dulu. Wes, sekali-kali kita jamu, Bos. Ayo. Nah, jadi teman-teman subscriber semuanya,
beliau masih ada rasa malu, ada rasa sungkan sama saya. Padahal lillahi ta'ala saya datang ke sini ingin membalas budi ke beliau. Beliau pesan sama saya bahwasanya harta semuanya saya jual enggak apa-apa Pak, yang penting saya enggak punya hutang. Dia mau bikin usaha baru. Kita habis makan, habis ini kita langsung antar beliau pulang. Nanti kita ada sedikit bingkisan tali asih buat beliau, kasihan. Hari kayak gini dia masih HP-nya HP jadul. Ya, kita antar pulang dulu. Ayo. Ini bosku. Ya, sekarang kita antar Pak Haji Nasikan pulang. Terus kita doakan Pak Haji sehat, usahanya nanti diberikan kelancaran, bisa jaya lagi. Dan kalau jaya nanti saya main lagi. Ya. Hah? Wah, gak usah. Gak usah tak gasak duit gak itu rokok. Terus gak itu rokok. Wis gak iso main akeh. Ayo kita minum kopinya dulu, dulur-dulur. Bos, monggo minum dulu, Bos. Sini lho, Bos. Ya, saya mohon doanya mudah-mudahan beliau sehat. Amin, amin, berkah barokah. Amin, Bos. Jangan lupa sedekah ke yatim piatu, orang-orang duafa. Meskipun sampean tinggal rumah ini, namun sampean dikasih sehat itu lebih segalanya. Gitu. Ya, masih banyak orang-orang yang sakit di bawah kita. Ya. Luar biasa. Kalau saya masih ingat dulu tuh. Ayo ini saya ditambah 50.000 baru saya pulang. Pak Arto mengsem. Biar ada sampean masih ada uang 100.000 gambar Pak Soekarno ya dulu. Sudah belum ya? Belum. Uang paling besar dulu 50.000. 50. Pak 50 20. Ya Pak Arto 50 paling atas 50. Pak Arto mengsem ya. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Sekali lagi saya berpesan. Iya, Bos. Harta, tahta itu semua titipan ya. Jangan pernah tidak belajar berbagi dengan sesama ya, mumpung masih ada rezeki, mumpung masih ada umur, terus kita belajar berbagi bersama. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah merendahkan orang lain karena kita tidak tahu nasibnya orang itu ke depan kayak apa. Teruslah berbuat baik sehingga kebaikan itu membuat kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas dan benar-benar baik buat semuanya orang. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pemirsa, seorang warga di Tulung Agung, Jawa Timur jeli melihat peluang bisnis dengan menghasilkan teh bunga telang. Nah, teh bunga telang ini menghasilkan warna kebiruan dan dipercaya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
Bunga telang merupakan tanaman rambat yang banyak dijumpai sebagai tanaman pagar. Namun bagi Siti Muafikah Rohmah, warga Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur, bunga telang merupakan peluang bisnis. Vika memanfaatkan bunga telang sebagai bahan minuman sejenis teh, sehingga tumbuhan yang dahulu hanya digunakan sebagai pakan ternak di desanya, kini bernilai jual. Cara pembuatan teh bunga telang cukup mudah. Bunga telang cukup dijemur hingga kering, lalu disimpan ke dalam toples. Dan untuk penyajiannya tinggal diseduh air panas. Sarjana Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang ini mengungkapkan, riset dan mengolah bunga telang ia lakukan sejak 6 bulan terakhir. Selain dikonsumsi sendiri dan dibagikan kepada tetangga, Vika juga mengemas teh bunga telang dan dijual melalui internet. Selain untuk teh, bunga telang ini bisa digunakan untuk pewarna makanan alami. Jadi bisa ditambahkan di nasi, menjadi nasi biru, kemudian untuk puding atau untuk pewarna makanan lainnya. Di pasaran, teh bunga telang ini seharga Rp1 juta per 1 kilogram. Konsumen juga bisa membeli eceran teh bunga telang dalam kemasan ukuran 10 gram dengan harga Rp12.000 per bungkus. Atau bunga telang kering dilengkapi dengan sirup lemon seharga Rp15.000 per kemasan. Bunga telang diminati sebagai agen antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Agus Bondan, CTV Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya, saya ajak Anda untuk ke sebuah kedai teh yang berada di Tangerang Selatan, Banten. Di tempat ini, Anda bisa mencoba beragam teh Nusantara. Ngomongin soal kedai kopi, udah banyak menjamur ya di berbagai daerah di Indonesia. Tapi soal tea house belum banyak nih. Tapi saya menemukan salah satunya di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sekarang saya ingin mencoba sensasi menikmati teh secara langsung. Yuk! Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh? Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh pun tak hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata, namun dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau kafe teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Kafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian seperti Ocean Margariti, perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Owner itu tergerak hatinya karena melihat petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, nggak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja, sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, dan kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas fanti testing atau seni icip-icip sambil belajar mengenal jenis teh, didampingi seorang baristi dengan biaya Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh Jeddah, perpaduan bunga telang, lavender, chamomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi teapot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh Jeddah, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh Jeddah saya lagi nunggu 3 menit. Nah, ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh Jeddah ini, Mas? Nah, manfaat dari teh Jeddah ini, dia juga seperti namanya, Jeddah.
bantu buat kita untuk istirahat gitu. Terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang mengidap kanker itu cocok juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman gitu, karena dia kadar kafeinnya hampir 0%. Tentu, konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya ke sini. Saya tadi pesan tea grass green ya. Lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya, rasanya mana enak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita rileks karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang ya sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah 3 kali kesini. Alasannya karena satu aku suka ambience-nya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan. Terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di kafe teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, jika tadi sudah ada meracik teh bunga telang, lalu juga sudah ada kedai teh dengan beragam teh Nusantara yang jarang ditemui, selanjutnya saya ajak Anda untuk budidaya bunga telang. Bagaimana caranya? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Bunga yang bernama Latin Clitoria ternatea atau disebut bunga telang oleh sebagian besar masyarakat sebelumnya dipandang sebagai tanaman liar. Namun tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat. Di Desa Berubuh, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur, sebagian besar masyarakat mulai membudidayakan tanaman ini. Bahkan hampir sebagian besar warga desa menanam bunga telang di perkarangan rumah dan lahan kosong. Ada juga yang menggunakan lahan persawahan produktif yang kini beralih menjadi kebun bunga telang, hingga menjadikan Desa Berubuh ini dijuluki sebagai Kampung Telang. Bunga ini memiliki manfaat cukup banyak, mampu membantu penyembuhan penyakit seperti diabetes, asma, dan jantung. Budidaya bunga telang dijadikan peluang bisnis dan mengangkat perekonomian masyarakat. Para petani juga mengolahnya menjadi teh bunga telang. Sudah setahun, petani di Kabupaten Ngawi membudidayakan bunga telang. Bunga ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan perawatannya mudah, apalagi di daerah pegunungan seperti Kecamatan Jogorogo. Udara yang sejuk sangat cocok untuk membudidayakan bunga telang. Dari masa tanam sampai itu umur sebulan udah mulai bunga. Cuma belum produktif. Nanti kalau udah umur 2 bulan udah sangat produktif. Setiap hari dari 1.000 pohon yang ditanam di perkarangan rumah, rata-rata mampu mendapatkan 1 kilogram bunga telang kering. Budidaya bunga telang kini menjadi sumber pencarian baru untuk para petani di Ngawi, Jawa Timur. Biasanya di Merubo itu ada sebutan kampung telang, karena memang di lahan-lahan kosong di lingkungan rumah pun cuma tanaman telang, bahkan ada yang lahan-lahan produktif seperti sawah pun sekarang juga di telang, karena punya pemikiran asumsi bahwasanya sekali nanam kan bisa panen, dan telang itu kan dipetik setiap hari gitu. Jadi mendapatkan hasil penghasilan harian. Bunga ini diolah menjadi teh bunga telang dan siap untuk dipasarkan. Hingga kini, masyarakat masih menggunakan sistem pemasaran secara manual di pasar lokal Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi, Jawa Timur. Kalau misalnya pinggir kali ini gini taruh mic.
Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali dan saya jalani, baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. Ay, mul salon teh itu terus. Mangkane, melok kuis. Kuis apa? Kuis tul Jaena. Kuis tul Jaena, kapan? Loh, kurang ngeroh? Iki loh. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, pembudidayaan ikan lele Sangkuriang ternyata kini lebih cepat menghasilkan dibandingkan ikan lele Dumbo. Nah, kami ajak Anda untuk melihat budidaya ikan lele Sangkuriang berikut ini. Inilah ikan lele Sangkuriang. Sekilas tidak ada bedanya dengan ikan lele Dumbo. Budidaya ikan lele Sangkuriang ini milik Suherman, warga Kampung Kopi Mengkol, Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Lele Sangkuriang ini merupakan hasil rekayasa genetika dari ikan lele Dumbo melalui perkawinan sekerabat atau inbreeding. Tujuannya untuk menghasilkan bibit unggul. Suherman mengatakan selain pertumbuhannya lebih cepat, panjang lele juga bertambah mencapai 5 hingga 6 cm. Berbeda dengan lele Dumbo yang panjangnya hanya bertambah sekitar 2 hingga 3 cm. Pertambahan panjang ini dalam kurun waktu 20 hingga 30 hari. Budidaya lele Sangkuriang juga tidak memerlukan kolam besar. Lele ini juga memproduksi telur lebih banyak. Pemberian makanan dan pemeliharaannya pun jauh lebih mudah. Setiap untuk varietas yang lain itu kosnya lebih tinggi dan untuk Sangkuriang itu kemungkinan lebih rendah. Karena banyak konsumen yang lebih memilih rasa dari lele Sangkuriang tersebut. Untuk lele sih pada umumnya tidak terlalu jauh, baik varietas lele Sangkuriang maupun yang lainnya. Cuma kelebihannya yaitu di pertumbuhan kita bisa memangkas cost bisa 20 sampai dengan 30%. Suherman berharap budidaya lele Sangkuriang bisa dilakukan oleh warga di daerahnya. Pemerintah daerah juga dinilai perlu mensosialisasikan agar mampu menambah dan membantu perekonomian masyarakat. Tim Liputan Jawa Post TV, Serang, Banten. Pemirsa, bagi sebagian masyarakat, limbah pencucian pasir silka dianggap tak berguna dan dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan. Namun di pesisir utara Kabupaten Tuban, limbah butiran halus dari pasir ini dimanfaatkan untuk budidaya udang faname. Tambak udang faname milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, memasuki masa panen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu gagal akibat cuaca ekstrim, panen kali ini cukup melimpah dan berkualitas. Tambak seluas setengah hektar ini diperkirakan mampu menghasilkan 20 ton lebih udang faname, bahkan hasil panen berkualitas ekspor dengan isi 30 ekor per kilogram. Dijual seharga Rp85.000. Udang faname selanjutnya akan diekspor ke Eropa. Keberhasilan budidaya udang faname ini tidak lepas dari inovasi penggunaan limbah pencucian pasir silika. Butiran pasir halus yang biasanya dibuang penambang dan mencemari lingkungan,
diolah menggunakan teknik fermentasi, selanjutnya digunakan sebagai media budidaya. Keberadaan limbah pasir silika sangat ampuh mengendalikan suspensi air lebih ringan, serta membuat patogen berkembang lambat, sehingga mampu meningkatkan ketahanan hidup udang faname mencapai usia 120 hari. Bahkan hasil panen juga meningkat sampai 50%. Sebelum menerapkan inovasi penggunaan limbah pasir silika, tambak udang yang dikelola instalasi budidaya laut ini kerap gagal panen. Bahkan beberapa tahun terakhir, mereka gagal panen berturut-turut akibat cuaca ekstrim. Selain menjadi solusi, pemanfaatan limbah pasir silika juga dapat mengurangi pencemaran air laut setempat. Ini sangat ampuh untuk mengendalikan suspensi di dalam budidaya tambak. Selama ini suspensi ini sulit dikendalikan. Bahkan kita biasanya pakai kapur, pakai zeolit, pakai omia, ternyata tidak bisa mengatasi. Dan baru kali ini saya di Boncok ini mencoba dengan aplikasi limbah pasir silika, ternyata itu solusinya. Suspen bisa terikat, air bisa menjadi lebih ringan. Instalasi budidaya laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur membuka diri bagi masyarakat yang ingin mempelajari penggunaan limbah pasir silika. Petambak yang ingin belajar bisa langsung datang gratis tanpa dipungut biaya. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, tadi sudah ada budidaya ikan lele sangkuriang, lalu saya juga hadirkan budidaya udang faname. Kali ini saya merekomendasikan Anda untuk budidaya kepiting, tapi tempatnya berbeda. Kepiting kali ini menggunakan urban farming dengan vertical crab house atau apartemen kepiting. Kira-kira gimana ya budidaya kepiting di sebuah apartemen? Langsung saja kita lihat liputannya berikut ini. Membudidayakan kepiting ternyata tidak selalu memerlukan ruang dan perairan yang luas. Seperti yang dilakukan Tony Bertilios, pria 44 tahun di kota Surabaya, Jawa Timur ini, sukses mengembangkan budidaya 1000 kepiting pakau dan soka dengan metode urban farming. Budidaya yang sudah dilakukan sejak 5 tahun terakhir ini menggunakan vertical crab house atau apartemen kepiting, yakni budidaya kepiting sistem susun di ruang seluas 10 kali 8 meter. Apartemen kepiting ini menggunakan kotak-kotak plastik ukuran 40 kali 30 cm dengan tinggi 10 cm. Tiap tempat diisi seekor kepiting. Kotak ini disusun 8 tingkat dan seluruhnya terhubung dengan selang filter penyuplai air payau. Ruangan ini menjadi tempat pembesaran dan penggemukan kepiting dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Sukses kembangkan metode ini, Tony menerima kunjungan masyarakat yang datang, bahkan dari luar kota untuk belajar ilmu budidaya kepiting dengan metode vertical crab house. Memang vertical crab house ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Di luar negeri sudah sekitar 10-15 tahun sudah diterapkan. Nah, kita juga sebenarnya sudah 5 tahun lalu kita sudah mulai mengembangkan sistem ini. Cuma 3 tahun pertama kita tugasnya masih trial and error lah. Kita masih develop dulu, research dulu, sampai kemudian kita juga mengalami banyak kendala juga, kesalahan juga, karena kan tidak ada guiding line. Kita belajar sendiri. Ya, setelah 3 tahun kita lalui, kemudian kita bangun gudang kedua kita ini kan gudang pertama ya. Baru belajar ini gudang kedua kita. Ini lebih banyak tingkat keberhasilannya dari sistemnya, dari caranya, kita sudah banyak belajar dari salahnya. Nah, dari sini baru kita mulai mengembangkan lebih besar lagi karena sudah dapat, ibaratnya orang ngomong sudah dapat caranya lah gitu. Dengan metode ini, berat kepiting bisa capai 1 kg per ekor. Hasil panen kepiting dijual ke sejumlah pasar dan restoran. Kepiting dengan berat lebih dari 1 kg bisa capai harga Rp350.000 per ekor. Per hari, Tony menjual hingga 120 ekor kepiting. Keuntungan lain budidaya dengan metode ini, yakni panen yang dihasilkan capai lebih dari 90% karena mengurangi risiko kematian kepiting
akibat kanibalisme yang kerap terjadi pada metode keramba. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya terkenal dengan objek wisata geoheritage, kawasan penambangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan ternyata memiliki kuliner yang enak pemirsa, yaitu nasi gulung. Dan kuliner ini unik serta berbeda dan jarang ditemui di daerah lainnya. Sebuah warung sederhana berdiri di ujung barat Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya berada di depan stasiun pengumpul utama Kaongan, turut Desa Kaongan, Kecamatan Kadewan, Kabupaten Bojonegoro. Meski sederhana, jangan heran kalau ternyata banyak pengunjung dari luar Bojonegoro seperti Tuban, Blora, bahkan dari Surabaya yang sengaja datang untuk menyantap sajian di warung ini. Nama warung terkesan unik yaitu Warung SPU Kaongan, sebab lokasinya berada persis di depan SPU Kaongan. Meskipun demikian, sajian di warung ini tidak kalah dengan menu di restoran mewah, dan nasi gulung menjadi sajian favorit di warung ini. Jika biasanya nasi gulung disantap dengan sambal teri atau dengan rica-rica bebek atau entok, nasi gulung milik Suwarti ini disajikan dengan lauk jamur barat, tapi tetap tidak bisa meninggalkan sambal teri yang khas rasanya. Nasi gulung dibungkus menggunakan daun pisang dan digulung, kemudian kembali dikukus sehingga nasi tersebut memiliki aroma daun pisang yang khas. Menu andalannya apa ini? Nasi gulung, sambal teri, lauk pejang. Kok ada nasi gulung ini ceritanya gimana, Bu? Ceritanya pertama ada yang minta, nggak ada yang nasi yang bikin jangan aneh gitu, Bu, gitu. Terus saya ada ide bikin nasi gulung gitu. Itu dari daun pisang, Bu, ya? Iya, dari daun pisang. Sehari habiskan berapa porsi, Bu? Kadang ya habis 40, yang 30, kadang ada pesanan juga. Yang favorit kami ini nasi gulung, Mas. Nasi gulung itu apa? Kenapa sering kesini ya? Karena enak. Masakannya enak, harganya murah gitu. Pertama kali atau sudah sering, Pak? Sudah sering kali kesini. Warung nasi gulung SPU Kaongan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 lalu. Warung ini mulai dibuka pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk harga per porsi nasi gulung ini relatif murah, yakni Rp15.000 untuk satu porsinya. Samsul Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Tadi sudah ada kuliner nasi gulung. Selanjutnya saya punya pilihan kuliner lainnya yaitu nasi puraan, pemirsa. Nasi puraan ini terkenal di lereng pegunungan di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sajian khas nasi puraan ini berada di Warung Barokah milik Nur Fadilah di Desa Kemloko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Warung ini berada di kawasan hutan pinus, berada di atas lembah Glotak yang memiliki pemandangan alam yang cukup indah dengan udara yang sejuk. Nasi puraan ini disajikan dengan layah dan berbagai lauk pauk lengkap. Satu porsi nasi puraan sudah bisa disantap 5 orang secara bersama-sama. Febrianti, salah satu pengunjung, mengaku nasi puraan sangat nikmat di tengah suasana udara yang segar. Ia mengaku dalam sebulan rata-rata 3 hingga 4 kali menikmati nasi puraan bersama dengan rekan kerjanya. Alas ini. Menunya itu nasi puraan, isinya sambal tomat, wader, bebek goreng, tempe tahu, terong goreng, nila goreng. Rasanya maknyus. Ditambah suasananya sejuk, mendukung untuk meningkatkan selera makan.
Menu khas nasi puraan ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp50.000 per porsi. Para penikmat nasi puraan tak hanya dari Mojokerto saja, namun juga dari berbagai daerah. Biasanya orang-orang makan ke sini tuh sukanya sambal puraan, itu bisa dimakan berlima. Kalau tanpa nasi, di samping harganya cukup terjangkau, Rp50.000. Kalau plus nasi berarti tambah Rp5.000 per nasinya. Isinya itu biasanya ada menu-menu pilihan, ada wader, terus mujair, ayam, bebek, tempe, tahu, dan telur. Itu yang paling disukai di sini ya pembelian. Selain nasi puraan, warung barokah ini juga menyediakan berbagai menu lain seperti rawon dengkul, rica-rica bebek, ayam geprek, gurame bakar maupun goreng, dan ceker mercon. Bagaimana Anda penasaran dengan nasi puraan? Silakan datang saja ke warung barokah yang berada di kawasan wisata Trawas, Kabupaten Mojokerto. Aminuddin Ilham, JTV Mojokerto, Jawa Timur. Nah, sudah ada tadi nasi gulung, selanjutnya juga udah ada nasi puraan. Kali ini saya masih punya satu rekomendasi lagi, ada nasi gonjleng khas dari Pandeglang, Banten, pemirsa. Nah, nasi gonjleng ini paling enak kalau makannya ini bareng dengan ikan nila dan juga ayam goreng. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten. Maka tak heran, hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di konter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya, apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya. Untuk pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita maksudnya nasi gonjleng, favorit di sini lah, gitu. Banyak orang yang pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya, ayamnya itu loh, udah besar, lembut dan Per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Ya pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk Anda dan semoga bisa menjadi referensi Anda mencari menu kuliner pilihan. Dan sudah saatnya saya Cahyani Dean untuk undur diri. Kita ketemu lagi ya di jelajah kuliner berikutnya. Sampai jumpa.